Nah, dulur kapan lalu lah aku tahu cerita soal misalnya kene mau golek panganan utawa golek bahan-bahan baku panganan, iku misalnya nang pasar wis gak ono ya, pasare akeh-akeh wis tutup. Kapan lalu ngono aku ya sempet nonton ya misalnya mau masuk supermarket ae aku kudu ngantri sik dulur, gak iso langsung masuk ngono. Ning Philadelphia iki ana sing jenenge Mas Syarif Saifullah sing teko 9 tahun sing biyen iku nanem ndek sebelah omahe ana lahan cilik ngono, ditanami macem-macem dulur, ana sayur, ana sawi, ana kangkung. Aku tak ngajak sampean ngobrol karo Mas Syarif Saifullah ya. Halo Mas, apa kabar? Baik, baik, baik. Apa kabar Sehat-sehat juga, ya? Mbak? Heeh. Nggih, nggih, nggih. Mas, kan Mas Syarif ini punya lahan pertanian di dekat di samping rumah ya Mas ya? Iya, di samping rumah itu Haikal Garden. Terus kalau misalnya selama bertani sekarang apa di luar itu pakai masker atau kalau nyemprot tanaman itu pakai ada persiapan-persiapan tertentu kayak gitu? Dari awal pertama saya berkebun itu 9 tahun yang lalu saya selalu pakai masker. Karena kan saya berkebun tuh mulai Maret dan saat itu Maret itu spring dan itu kan banyak polen. Jadi ada polen. Jadi saya untuk menghindar polen supaya saya tidak alergi itu saya selalu memang pakai masker. Saya biasanya kita kan sering ngambil tanah dari pemerintah ya pemberian ya. Itu sampai sekarang masih di lockdown. Kita nggak bisa sampai sekarang masih di lockdown kita nggak bisa. Terus saya kalau keluar sekarang ini hanya satu kali untuk 3 minggu. Jadi belanja itu satu kali untuk tiga minggu, setelah itu tidak. Nah, ngomong-ngomong soal hasil tani dari taman apa kebunnya Pak Syarif ini ya, kan katanya dibagi-bagikan ke tetangga, ke komunitas sekitar. Boleh diceritain nggak itu ke siapa aja, Pak? Nah, saya hasil panen itu sudah 9 tahun ini kita bagikan kepada masyarakat diaspora ya, tanpa memandang ras, agama, suku. Kita bagikan kepada diaspora, baik orang Indonesia yang memerlukan atau orang Amerika sendiri atau tetangga-tangga. Kita benar-benar terbuka, kita bagikan kepada gereja, ke masjid, kemana-mana gitu loh. Jadi kita bagikan ke masyarakat aja. Selama ini kan kita selalu ngelihat kayak di supermarket itu karena antriannya panjang, terus makanan-makanan itu mulai ada beberapa yang kehabisan gitu kan. Ada manfaatnya nggak sih dengan kita menginisiasi urban farming dan punya kebun sendiri itu? Jadi kemarin tuh saya kan sempat mau belanja ya. Pada saat itu kemarin musim dingin, itu antrinya panjang banget, udah itu panjang kan ada social distance kan, jadi ada 1 meter kan. Jadi kita nunggu yang di luar yang dimasuk tuh nunggu keluar dulu sekitar 2 detik baru kita masuk. Kebetulan di rumah tuh kan masih ada sayur-sayur yang sisa tahun yang lalu kan. Nah kita petik. Jadi sebetulnya dengan adanya urban farmer itu sangat berpengaruh sendiri karena kan tanaman saya kan sehat dan organik ya. Karena ada lockdown misalnya virus corona ini, saya mau tidak mau membuat inovasi masih gini, mempercepat bagaimana supaya hasil panen saya seperti kangkung, spesial itu cepet gitu loh. Makanya saya terus giat, habis pulang kerja saya semangat tak kasih pupuk supaya minimal Mei, karena saya khawatir Mei ini masih juga seperti ini. Sebenarnya berkebun untuk makanan kita sendiri itu nggak susah ya. Nah, kira-kira Ya. langkah awal apa sih yang bisa dilakukan? Misalnya, terutama mungkin untuk teman-teman atau warga yang ada di Indonesia atau di Jawa Timur mungkin biasanya itu yang lebih iklim dan climate-nya itu lebih panas gitu ya. Kira-kira sayur-sayur apa sih yang bisa tumbuh di sana? Kalau untuk makan sehari-hari bisa kangkung paling 23 hari atau sekitar 27 hari sudah bisa. Bayam, terus sesim atau sawi putih, sawi hijau itu bisa. Cabe di mahal kan sekarang? Cabe bener. Kalau cabe memang agak lama ya, tapi hasilnya luar biasa. Nah cabe juga, cabe bilang 3 bulan, 4 bulan sudah bisa. Gitu. Jadi nggak sulit ya, yang penting niat. Betul. Nah, Tidak. ngomong-ngomong soal kerjaan ini Mas, selain berkebun gitu kan, Mas Syarif kan juga melakukan pekerjaan lain, day jobnya adalah sebagai koki ya di Betul. rumah sakit. Nah, apa nggak deg-degan Mas? Jadi proteknya itu untuk saya, untuk yang datang segala macam itu sangat super ketat ya. Untuk kan tidak cuman lain daripada biasanya. Kalau kita biasanya kan bisa sapa-sapa, sekarang tuh ngomong aja nggak bisa deket sama nurse atau sama teman-teman sendiri, apalagi sapa-sapa tangan, WhatsApp gitu kan. Biasanya kan kalau orang sini kan
wah gitu ya. Kita nggak bisa. Mm. Jadi untuk proteknya benar-benar protek, jangan nggak mau nggak mau kebobolan lah gitu lah. Mm-mm. Oke, sehat-sehat selalu ya Mas ya. Makasih Ya. banyak udah ngobrol-ngobrol. Tetap sehat, tetap semangat, dan Siap. ini inspirasi banget karena kita harus belajar untuk mulai berkebun sendiri dan Betul. menjaga ketahanan pangan kita. Makasih ya Benar sekali. Mas. Nah, lumayan tuh dulu misalnya arep gawe sambel utawa numis kangkung, sawi, sing liyane. Misalnya metik langsung dari depan rumah, gak usah ngantri sik, ya kan? Mari ngene kita gabung lagi sama Cak Su, belajar bahasa Inggris lan nonton Jagat Neko-Neko tapi sing sakwise sing siji iki.